Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Bu Wiwit dalam pelajaran matematika hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap bisa menjaga protokol kesehatan. Nah, kita melanjutkan materi minggu kemarin ya. Sekarang kita melanjutkan materi ke penerapan perbandingan. Apa saja sih manfaat dari perbandingan itu dalam kehidupan sehari-hari kita? Banyak sekali. Misalkan kita mau mengukur skala, mau mengukur debit dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita ke perbandingan proporsi terlebih dahulu. Contohnya misalkan hari ini kita bahas contoh soal aja ya, biar kalian lebih paham. Oke, uang Andi dibanding uang Banu adalah 2 dibanding 3. Jika jumlah uang mereka adalah 1 juta, berapa besar uang Banu? Nah, di sini kalau ada perbandingan kayak gini ya. Kan di sini Andi dibanding Banu adalah 2 dibanding 3. Berarti perbandingannya Andi 2, perbandingannya Banu 3 ya. Jumlah uang mereka adalah 1 juta. Ingat, yang diketahui itu jumlah. Jadi nanti perbandingannya juga kamu jumlahkan. Nah, yang ditanyakan apa? Uang Banu. Berarti kita cari uang Banu. Di sini mana perbandingannya Banu? Ini kan 3 ya. Berarti 3 per yang diketahui. Yang diketahui apa di sini? Jumlah kan? Berarti perbandingannya kita jumlahkan. 2 ditambah 3 baru dikali jumlah uangnya 1 juta ya. Nah, berarti di sini 3 per 5 dikali 1 juta ya. Bisa kita coret ya. Berarti di sini 200.000 dikali 3 600.000. Jadi uang Banu adalah 600.000 rupiah. Gampang kan kalau yang kayak gini? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang perbandingan yang 3. Tapi ini belum bertingkat ya. Perbandingan umur Vena, Rika, dan Wike adalah 3 banding 7 banding 5. Jika selisih umur Rika dan Wike adalah 12 tahun, berapakah umur Vena? Ingat ya, yang ditanyakan per yang diketahui. Vena dibanding Rika dibanding Wike adalah 3 dibanding 7 dibanding 5. Yang diketahui selisih umur Rika dan Wike. Berarti ingat, nanti perbandingan Rika dan Wike, kalau selisih kan berarti dikurangin. Oke, apa yang ditanyakan? Vena. Vena yang mana? Iya, ini ya, 3. Berarti Vena sama dengan 3 per, karena tadi yang diketahui selisih umur Rika dan Wike, berarti Rika kan 7, Wike-nya 5 ya. Berarti 7 dikurangin 5 karena selisih ya. Baru dikalikan. Berapa selisihnya tadi? 12. Nah, di sini berarti 3 per 2 dikali 12. Tinggal kita sederhanakan 6 ya. 6 kali 3 berapa? 18. Jadi umur Vena adalah 18 tahun. Gampang kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ke perbandingan yang bertingkat. 3 orang tapi dia bertingkat. Oke, perbandingan banyaknya kelereng Andika, Bona adalah 2 banding 3. Sedangkan perbandingan banyaknya Bona dan Ciko adalah 2 banding 5. Jika jumlah kelereng mereka bertiga adalah 75, tentukan banyak kelereng Andika, Bona, dan Ciko. Oke ya, berarti bisa kita tulis terlebih dahulu ya. Tadi Andika dibanding Bona itu adalah 2 dibanding 3. Kemudian Bona banding Ciko, Bona dibanding Ciko beda lagi ya. Berarti 2 dibanding 5. Nah, di sini ini punyanya Bona, tapi ternyata berbeda kan.
yang atas 3, yang bawah 2. Jadi perbandingannya ini harus kalian samakan terlebih dahulu. Kita menggunakan KPK. 3 dengan 2 KPK-nya 6 ya. Nah, kemudian di sini tadi 3 menjadi 6, dikalikan berapa? 2. Berarti yang 2 di sini punya Andika juga dikalikan 2. 2 kali 2 berapa? 4. Kemudian di sini tadi yang kedua 2 bisa menjadi 6, berarti dikalikan 3. Berarti perbandingannya Ciko juga dikalikan 3. 5 kali 3 berapa? 15 gitu. Jadi yang dipakai perbandingannya 4 dibanding 6 dibanding 15. Baru kita cari masing-masing. Nah, di sini Andika di sini yang diketahui jumlah ya, ingat jumlah kelereng mereka bertiga. Berarti nanti perbandingannya dijumlahkan semua. Andika berarti kita menggunakan yang 4 ya. 4 per, kita jumlahkan semua. 4 tambah 6 tambah 15, baru dikalikan dengan banyaknya kelereng 75. Berarti di sini 4 per 25 dikali 75 berapa? Ya, kita coret ini 3 ya. 4 kali 3 12. Kemudian Buna, kelereng Buna di sini perbandingannya 6 ya. Berarti 6 per 4 tambah 6 ditambah 15 dikali 75. Berarti 6 per 25 dikali 75 ya. Coret ya. Berarti ini 3, di sini 6 kali 3 18. Kemudian Ciko 15 ya di sini. Berarti 15 per 4 tambah 6 ditambah 15 dikali 75. 15 per 25 dikali 75. Coret. Berarti di sini 45. Nah, ini kalau kalian hitung 12, 18, 45 pasti jumlahnya sama dengan 75. Gampang ya? Bisa ya. Nah, selain untuk perbandingan proporsi, skala perbandingan itu bisa digunakan untuk skala. Nah, masih ingat kan rumus skala? Rumus skala itu jarak pada, apa sih guna skala itu? Sebentar. Skala itu gunanya untuk memperkecil suatu benda. Jadi misalkan nih kayak peta dunia. Nah, misalkan dunia ini digambar sesuai dengan aslinya, pasti kan nggak ada kertas yang muat kan. Nah, makanya diperkecil dengan menggunakan skala. Itu paham ya? Nah, skala itu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah miniatur bangunan tingginya 20 cm. Tinggi sebenarnya adalah 200 meter. Tentukan skalanya. Ingat, berarti yang meter ini kita buat ke sentimeter terlebih dahulu. Di sini berarti tinggi sebenarnya saya tulis TS ya. Awalnya 200 meter, kita buat ke sentimeter. Meter ke sentimeter turun 2 anak tangga ya, atau dikalikan 100. Oke. Kemudian kita cari skalanya. Skala berarti jarak pada peta dibagi sebenarnya. Kalau di sini miniatur berarti tinggi miniatur dibagi tinggi sebenarnya. Tinggi miniatur berarti 20 cm per 20.000 cm. Kita coret ya sama-sama cm. Nah, di sini berarti kita bagi 20 ya. Kita sederhanakan nih. Nih, berarti di sini 2 bagi 2 1 ya. 1 per, di sini 2 bagi 2 aja guys. 2000 bagi 2 1000. Jadi skalanya adalah 1 dibanding 1000 itu. Paham ya? Oke, gampang kan? Nah, selain mencari skala, biasanya soal-soal itu ada yang mencari jarak pada peta, ada mencari jarak sebenarnya. Kita bisa menggunakan segitiga rumus.
Di sini kan skala ya. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Di sini dikali, di sini dibagi. Kalau kita mencari jarak pada peta, kita tutup aja jarak pada peta. Berarti skala dikali jarak sebenarnya. Oke, jarak pada peta berarti skala dikali jarak sebenarnya. Kalau kita nyari jarak sebenarnya berarti kita tutup jarak sebenarnya, karena atas bawah berarti dibagi ya, jarak pada peta dibagi dengan skala gitu. Coba ya kita lihat contoh yang lain. Suatu denah tanah dibuat dengan skala 1:500. Jika denah tersebut berukuran 13 cm dan 8 cm, berarti di sini panjangnya 13 cm, lebarnya 8 cm ya. Luas denah tanah sebenarnya adalah, nah di sini berarti ini adalah pada denah ya, atau pada peta. Berarti panjang pada denah ya, panjang pada denah di sini 13 cm. Lebar pada denah adalah 8 cm. Skalanya adalah 1:500. Yang ditanyakan adalah luas sebenarnya. Nah, sebelum kita cari luas sebenarnya, berarti kita cari dulu panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Kita cari dulu panjang sebenarnya. Oke, ingat ya. Tadi nyari yang sebenarnya berarti pada peta dibagi dengan skala yang ini kan. Nih. Berarti di sini jarak panjang pada denah dibagi skala ya. Panjang pada denahnya 13 dibagi, di sini 1:500, bisa kita tulis 1/500 ya. Nah, kalau ada pembagian pecahan berarti dibalik. 13 dikali 500 per 1 berapa nih? Ini 6.500 cm. Bisa kita buat meter ya. Naik 2 anak tangga berarti 65 meter. Kemudian lebar sebenarnya berarti lebar pada denah dibagi dengan skala. Berarti di sini 8/1/500. Berarti 8 dikali 500 per 1 ya. Jadi di sini 4000 cm. Berarti 40 meter. Oke ya. Nah, baru kita cari luasnya. Luas sebenarnya. Nah, luas itu kan panjang dikali lebar. Karena sebenarnya berarti kita menggunakan yang sebenarnya. 65 meter dikali 40 meter. Berapa nih? 260 tambah 1 ya. Berarti 2600 meter persegi. Gampang kan? Gitu ya. Jadi dicari satu persatu terlebih dahulu. Nah, coba kita ya ada kecepatannya juga. Oke, di sini pada peta Indonesia yang berskala 1:12 juta, jarak kota Parapat ke Pulau Samosir adalah 0,13 cm. Sebuah kapal feri berangkat dari Parapat dari pukul 8 menuju Pulau Samosir. Jika kecepatannya adalah 24 km per jam, pukul berapa sampai di Samosir? Nah, di sini apa yang diketahui? Oke, skala ya. Skala 1:12 juta. Kemudian, jarak pada peta ya pasti 0, kan nggak mungkin jaraknya 0,13. Jarak pada peta 0,13 cm. Kemudian berangkatnya pukul berangkat ya, saya tulis pukul berangkat 8, kemudian kecepatan 24 km per jam. Nah, berapakah tiba di Samosir? Nah, di sini kan masih jarak pada peta. Berarti kita cari dulu jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya tadi ya jarak pada peta dibagi dengan skala. Berarti di sini
0,13 dibagi 1/12 juta ya. Berarti 0,13 dikali 12 juta per 1 kan. Tinggal dikalikan aja. Berapa nih? Kalian kalikan aja 13 dikali 12. 13 dikali 12 ya 156 ya. 156 karena di sini tadi 2 angka di belakang koma biar hilang ya kan. Maaf ya. Di sini biar hilang kan kita coret sini 2. Jadi di sini 13 ya. Jadi 13 kali 12 itu 156 tambah 0 1 2 3 4. Oke, berarti 1.560 cm. Kita buat ke kilometer karena di sini kilometer ya. Naik 5 anak tangga. 1 2 3 4. Nah, berarti di sini ya 15,6 km. Nah, jarak sebenarnya itu 15,6 km. Baru kita cari waktunya. Sebelum kita cari pukul tiba, kita cari waktunya, waktu yang diperlukan, waktu perjalanannya. Berarti masih ingat nggak kecepatan? Kalau kecepatan itu kan kecepatan itu rumusnya jarak bagi waktu ya kan. Kecepatan itu kan jarak dibagi waktu. Nah, kalau kita mencari waktu berarti ya kita menggunakan rumus yang segitiga tadi, jarak dibagi dengan kecepatannya. Jaraknya tadi 15,6 dibagi 24. Ini kilometer ya tadi, di sini kilometer per jam. Bisa kita coret ya. Nah, 15,6 dibagi 24 nanti bisa kalian hitung ya. Ini 0,65. Berarti 0,65 jam. Nah, sekarang 0,65 jam itu berapa menit? Kita buat ke menit. Berarti dari jam ke menit dikalikan berapa? Ya 60 ya. 0,65 dikali 60 menit. Oke, ketemunya 39. Oke, kalian bisa hitung sendiri ya. 39 menit. Nah, di sini berarti pukul tibanya tadi kan berangkat pukul 8 ya. Berarti 8 ditambah 39 menit. Jadi iya 0839 WIB. Oke, gampang kan? Iya. Nanti kita coba ya. Nah, sekarang kita ke debit. Nah, yang terakhir adalah debit. Apa sih debit? Debit itu biasanya digunakan pada air. Nah, biasanya debit itu ukuran banyaknya volume air yang dapat ditampung dari suatu tempat tiap satuan waktu. Jadi kata lainnya adalah kecepatan air. Jadi, nah contohnya di sini volume bak mandi di rumah Ani dapat menampung air sebanyak 120 liter. Waktu untuk mengisi dari keadaan kosong adalah 3 menit. Debit air yang mengalir adalah di sini yang diketahui volume adalah 120 liter. Ingat ya kalau volume satuannya liter ya atau desimeter kubik. Kemudian kalau waktu boleh menit, boleh detik. Waktunya di sini 3 menit. Yang ditanyakan debit. Debit adalah ya volume dibagi waktu ya. Volumenya 120 liter dibagi waktunya 3 menit. Tinggal kita bagi aja, berarti 40 liter per menit. Jadi debit airnya adalah 40 liter per menit. Gitu gampang ya. Nah, contoh yang kedua, volume sebuah kolam renang dapat menampung sebanyak 7,2 meter kubik air. Kolam tersebut diisi dengan debit air yang mengalir sebanyak 24 liter per detik. Waktu yang diperlukan untuk mengisi. Nah, di sini yang ditanyakan adalah waktu.
Ini kita uraikan dulu ya rumusnya ya. Nah, di sini tadi debit saya singkat dia. Debit adalah volume dibagi waktu. Kalau kita nyari volume berarti ya tinggal dikalikan, debit dikali waktu. Kalau kita nyari waktu berarti dibagi ya, volume dibagi debit. Oke, ini tadi apa yang diketahui. Oke, volumenya sama dengan 7,2 meter kubik. Nah, di sini masih meter kubik, kita buat ke liter. Liter itu kan desimeter kubik ya. Turun satu anak tangga ya, berarti dikalikan 1000 ya. 7,2 dikali 1000 berarti 7200 liter ya. Oke, kemudian debitnya sama dengan 24 liter per detik. Yang ditanyakan waktu itu tadi ya volume dibagi debit ya, volume dibagi debit, volumenya 7200 dibagi 24. Ini liter ya tadi, di sini liter per detik. Oke, coret ya liternya. Di sini berarti 72 bagi 24 3, berarti tambah 02 ya, 300 detik. Nah, 300 detik itu bisa kita buat menit kan, dibagi 60 berarti ya 5 menit. Jadi waktu yang diperlukan adalah 300 detik atau 5 menit gitu. Gampang ya. Oke, nanti Ibu kasih latihan ya. Nah, sekarang silahkan belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.